Lucifer Effect adalah gagasan yang menjelaskan bagaimana manusia yang pada dasarnya baik hati bisa berubah menjadi bertindak kejam atau buruk ketika berada dalam keadaan tertentu. Ini bukan sekadar cerita sederhana tentang sifat manusia, melainkan pemahaman mendalam tentang bagaimana kekuatan luar bisa membentuk perilaku kita secara rumit. Pada intinya, Lucifer Effect mengatakan bahwa kebaikan atau kejahatan bukanlah sifat tetap yang melekat pada diri seseorang sejak lahir. Sebaliknya, perilaku manusia sangat dipengaruhi oleh lingkungan di sekitarnya. Ketika seseorang ditempatkan dalam situasi yang menekan, perilaku mereka bisa berubah drastis, bahkan jika sebelumnya mereka dikenal sebagai orang yang ramah dan adil. Perubahan ini terjadi karena gabungan dari banyak unsur yang saling terkait, seperti tekanan dari orang lain, aturan yang diterapkan, dan cara pikiran manusia menyesuaikan diri untuk bertahan. Salah satu bagian utama dari efek ini adalah hilangnya rasa tanggung jawab pribadi. Dalam keadaan biasa, orang merasa bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri. Namun, ketika situasi membuat mereka merasa bahwa keputusan atau perintah datang dari orang yang lebih berkuasa, tanggung jawab itu seperti bergeser ke orang lain. Akibatnya, individu merasa lebih bebas untuk melakukan hal-hal yang biasanya mereka anggap salah, karena mereka berpikir, "Ini bukan salahku, aku hanya mengikuti perintah." Proses ini berlangsung secara bertahap, dimulai dari tindakan kecil yang tampak tidak berbahaya, lalu meningkat menjadi sesuatu yang lebih serius, tanpa disadari sepenuhnya. Selain itu, peran yang diberikan dalam situasi tertentu bisa sangat memengaruhi cara seseorang bertindak. Ketika seseorang diberi label atau tugas tertentu, seperti menjadi pengawas atau penguasa atas orang lain, pikiran mereka mulai menyesuaikan diri dengan peran itu. Ini membuat mereka melihat dunia dari sudut pandang baru, di mana tindakan kejam terasa seperti bagian normal dari tugas mereka. Peran ini menciptakan semacam dinding antara diri asli dan perilaku baru, sehingga orang baik bisa melupakan nilai-nilai mereka sendiri dan mulai menikmati kekuasaan yang diberikan, meskipun itu bertentangan dengan hati nurani awal. Faktor lain yang mendalam adalah pengaruh kelompok. Manusia cenderung ingin diterima oleh orang-orang di sekitarnya, jadi ketika kelompok mulai melakukan hal-hal buruk, individu cenderung jadi ikut-ikutan untuk menghindari rasa dikucilkan. Ini bukan karena mereka lemah, melainkan karena otak manusia dirancang untuk menyesuaikan diri dengan norma kelompok sebagai cara bertahan hidup. Semakin kuat tekanan dari kelompok, semakin sulit bagi seseorang untuk menolaknya, bahkan jika mereka tahu itu adalah hal yang salah. Proses ini semakin rumit ketika kelompok tersebut memiliki struktur hierarki, di mana orang di bawahnya jadi merasa takut untuk menentang yang di atas mereka. Efek ini juga melibatkan cara pikiran manusia memproses informasi di bawah tekanan. Ketika situasi penuh dengan ketidakpastian atau ancaman, orang cenderung mematikan bagian pikiran yang biasanya mempertimbangkan akibat jangka panjang. Mereka jadi hanya fokus pada saat ini saja, yang membuat keputusan buruk terasa lebih mudah. Selain itu, jika situasi membuat seseorang merasa anonim atau tidak dikenali, rasa malu atau takut dihakimi hilang, sehingga batas-batas moral menjadi kabur. Ini seperti tombol mati pada suara hati yang memungkinkan perilaku jahat muncul tanpa hambatan. Secara lebih kompleks, Lucifer Effect ini menunjukkan bahwa perubahan bukanlah kejadian mendadak, melainkan rangkaian proses yang saling memperkuat. Misalnya, dimulai dari penerimaan peran, lalu hilangnya tanggung jawab, diikuti pengaruh kelompok, dan akhirnya penyesuaian pikiran untuk membenarkan tindakan tersebut. Orang yang terlibat seringkali menciptakan alasan dalam pikiran mereka sendiri untuk membuat perilaku buruk itu jadi terasa wajar, seperti menganggap korban pantas mendapatkannya, atau bahwa tindakan itu demi tujuan yang lebih besar. Ini adalah mekanisme pertahanan alami otak untuk menghindari rasa bersalah yang berlebihan. Pada tingkat yang lebih dalam lagi, efek ini mengungkapkan kerapuhan sistem nilai manusia. Nilai-nilai seperti kebaikan, keadilan, dan empati
sebenarnya bergantung pada dukungan dari lingkungan. Ketika lingkungan berubah menjadi yang mendukung kekerasan atau ketidakadilan, nilai-nilai itu bisa terkikis dengan cepat. Namun ini juga berarti bahwa manusia memiliki potensi untuk kembali ke kebaikan jika situasi diubah menjadi lebih positif. Lucifer Effect bukanlah vonis bahwa semua orang pasti jadi jahat. Ini adalah pengingat bahwa kita perlu waspada terhadap kekuatan situasi dan berusaha menciptakan lingkungan yang mendorong perilaku baik. Pemahaman ini mendorong kita untuk melihat perilaku manusia secara keseluruhan, bukan hanya menyalahkan individu, tapi juga memeriksa sistem atau keadaan yang memicu perubahan tersebut. Dengan begitu, kita bisa mencegah efek ini dengan membangun aturan yang adil, mendorong tanggung jawab pribadi, dan melatih pikiran untuk tetap kritis di bawah tekanan. Seperti yang barusan sudah dibahas sebelumnya, Lucifer Effect adalah proses di mana orang biasa yang awalnya punya niat baik bisa berubah melakukan hal-hal buruk karena pengaruh keadaan sekitarnya. Teori MBTI membagi kepribadian manusia menjadi 16 jenis berdasarkan cara mereka memproses informasi, membuat keputusan, dan berinteraksi dengan dunia. Meskipun Lucifer Effect menekankan bahwa keadaan lebih kuat daripada sifat bawaan, beberapa jenis tipe kepribadian dalam MBTI cenderung lebih rentan terhadap perubahan ini, karena pola pikir mereka yang membuatnya mudah menyesuaikan diri dengan tekanan luar, seperti perintah otoritas atau norma kelompok. Setidaknya ada 2 jenis tipe kepribadian MBTI yang paling mungkin untuk mengalami efek ini. 2 kepribadian itu adalah tipe kepribadian ISFJ dan tipe kepribadian ISTJ. Tipe kepribadian ISFJ, yang sering disebut sebagai tipe penjaga harmoni atau pembantu setia. Orang dengan jenis tipe kepribadian ini sangat fokus pada hubungan sosial dan menjaga keseimbangan di sekitarnya. Mereka cenderung memprioritaskan apa yang dianggap benar oleh kelompok atau orang yang berwenang, karena pikirannya dirancang untuk menghindari konflik dan mencari persetujuan dari luar. Dalam keadaan yang menekan, seperti ketika ada peran yang diberikan atau perintah dari atas, ESFJ bisa kehilangan rasa tanggung jawab pribadi lebih cepat daripada tipe kepribadian MBTI lainnya. Ini karena mereka secara alami menyesuaikan diri dengan ekspektasi lingkungan untuk menjaga ketertiban, sehingga nilai-nilai pribadi mereka yang biasanya baik bisa tergeser oleh kebutuhan untuk mengikuti arus. Proses ini semakin kompleks karena ISFJ sering membenarkan tindakan buruk dengan alasan bahwa itu demi kebaikan bersama, yang mana itu membuat mereka rentan terhadap hilangnya batas moral secara bertahap. Bukan karena mereka lemah, melainkan karena sistem berpikir mereka yang berorientasi pada orang lain membuat situasi luar lebih mudah mendominasi keputusannya. Sehingga perubahan dari baik ke jahat terasa seperti langkah alami untuk bertahan bagi dirinya. Yang kedua, tipe kepribadian ESTJ yang dikenal sebagai tipe pemimpin tegas atau pengatur aturan. Tipe kepribadian ini sangat bergantung pada struktur, efisiensi, dan penerapan aturan secara langsung. Mereka suka mengambil peran pengawas atau pemimpin, dan pikirannya bekerja dengan logika praktis yang fokus pada hasil saat ini daripada pertimbangan jangka panjang yang rumit. Dalam situasi yang memberikan kekuasaan atau tuntutan untuk menegakkan disiplin, ESTJ bisa berubah menjadi lebih kejam karena mereka melihat tindakan buruk sebagai kebutuhan untuk mencapai tujuan. Ini rumit karena ESTJ sendiri cenderung mengabaikan perasaan orang lain ketika sudah terlibat dalam peran, sehingga pengaruh kelompok atau hierarki membuat mereka merasa bahwa tanggung jawab ada pada sistem, bukan diri sendiri. Mereka juga mudah terpengaruh oleh anonimitas atau rasa aman dari posisi tinggi, yang mana ini mematikan suara hati mereka dan memperkuat perilaku negatifnya. Pada tingkat yang lebih dalam, tipe kepribadian ESTJ yang biasanya adil bisa kehilangan empatinya karena otak mereka memproses informasi secara hitam putih, membuat efek ini muncul sebagai respons adaptif terhadap tekanan, di mana kejahatan terasa seperti bagian dari tugas
yang harus diselesaikannya. Secara keseluruhan, kedua tipe kepribadian ini paling rentan karena gabungan dari orientasi mereka pada aturan luar dan kemampuan adaptasi tinggi terhadap kelompok yang mempercepat proses hilangnya identitas pribadi dan pembenaran diri. Namun, ini bukan hukum mutlak. Lucifer Effect bisa menimpa siapa saja, tapi pada ISFJ dan ISTJ, perubahan itu lebih mungkin karena pola kepribadian mereka yang saling memperkuat dengan kekuatan situasi. Pemahaman ini mengajak kita untuk tidak hanya menilai orang dari sifat bawaannya saja, tapi juga membangun lingkungan yang mencegah tekanan negatif agar potensi kebaikan tetap mendominasi. Baiklah, kalau begitu seperti biasa, terima kasih sudah menyimak sampai sini. Jangan lupa subscribe Jeda Sibuk. Nantikan pembahasan saya selanjutnya. Saya, si ganteng nan tampan Fernando Widono. Sampai jumpa.